Dari 10 negara, kita tuh termasuk salah satu yang terendah gitu di dunia untuk konsumsi serat hariannya. Jadi, walaupun kita sangat kaya dengan sayuran dan buah-buahan di mana-mana, tapi konsumsi serat kita di Indonesia sangat rendah gitu. Jadi, kalau misalnya ini kita lihat ya, untuk laki-laki usia produktif, usia remaja, kebutuhan seratnya per hari berdasarkan data dari Kemenkes ini bahkan bukan 35, sampai lebih di atas itu, 37 gram per hari. Karena kebutuhan kalorinya juga masih di atas 2.000 kalori, 2.600 gitu ya, karena lari-lari, terus masih mungkin pekerjaannya juga harus banyak aktivitas gitu kan. Jadi kebutuhan serat kita tinggi sekali. Yang perempuan, untuk usia 19 sampai 29 tuh, 30-an, kurang lebih 30 gram per hari. Kalau misalnya hamil, tadi ada saya baca ada beberapa pertanyaan yang menanyakan untuk hamil, ini kebutuhan seratnya bertambahnya tidak terlalu banyak dibandingkan dengan yang kelompok usia kelompok usia dewasa gitu. Jadi ketika trimester 1, 2, dan 3, karena sebetulnya pertambahan energi per harinya itu cukup 150 sampai 300 kalori per hari, kebutuhan seratnya nambahnya juga nggak terlalu tinggi. Tapi pada saat ibu-ibu itu hamil, biasanya ada perubahan hormonal yang membuat ibu-ibu juga lebih rentan terhadap resiko konstipasi atau sembelit. Jadi, asupan kebutuhan serat yang tadinya dia itu rendah, nggak kenapa-napa rasanya, tapi ketika dia lagi hamil bisa menyebabkan dia lebih terasa, oh ini saya sembelit nih, jadi susah BAB-nya gitu. Nah ini untuk menyusui juga kebutuhan seratnya meningkat. Kenapa? Karena memang kebutuhan kalorinya juga meningkat. Kan dia harus memproduksi ASI untuk bayinya. Nah ini juga membutuhkan energi yang lebih banyak, karena itu juga membutuhkan serat lebih banyak gitu. Karena kalau dia makannya lebih banyak, tapi kalau dari makanannya itu seratnya makin sedikit, artinya kan nanti di dalam usus mendorongnya ini juga lebih susah gitu loh. Jadi logikanya ketika kebutuhan energinya naik, tentu saja proporsi kebutuhan seratnya juga